Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, yang begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang seharusnya, yang seyogianya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tadi. Salam dan salam kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnahnya agar nantinya kita berada bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Untuk sesi pertama, kita akan belajar tentang struktur tumbuhan dan fungsinya, ya. Struktur tumbuhan dan fungsinya. Nanti sesi berikutnya yang kedua, kita akan belajar tentang inspirasi, ya, struktur tumbuhan dengan pemanfaatan dalam bidang teknologi. Itu inspirasi struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Jadi dua sesi kita ya untuk bab ini. Untuk hari ini kita akan bahas tentang struktur tumbuhan dan fungsinya, seperti itu. Oke, Anda sekalian, sekali lagi kita bahas kali ini adalah tentang jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem, ya. Jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem itu adalah jaringan tumbuh, ya. Jaringan tumbuh. Artinya bahwa jaringan itulah yang kemudian menyebabkan bagian-bagian tumbuhan itu tumbuh. Tumbuh yaitu memanjang, membesar, menguat, seperti itu. Itu jaringan tumbuh. Jaringan meristem itu terdapat pada setiap ujung akar. Kemudian pangkal daripada daun. Kemudian ujung daripada pangkal daripada batang, dan maksudnya ini batangnya. Pangkal daripada batang. Ini, dan kemudian ujung daripada daun-daun. Nih. Oke, itu dia. Jadi fungsi dari meristem itu adalah membuat bagian-bagian tumbuhan itu tetap tumbuh sepanjang dia masih dalam keadaan hidup. Nah, ini dia. Makanya kita bisa lihat bahwa akar-akar itu selalu memanjang, bertambah terus. Seperti itu. Ujung dari akar itu masih tetap bentuknya kecil, ya. Tapi yang ditinggalkan dia akan membesar. Ya, begitu juga halnya dengan batang tumbuhan juga itu berkembang. Bagian dalamnya itu, bagian dalam daripada batang itu kemudian membesar, menguat dan seterusnya. Tapi bagian dalam itu selalu berkembang, yaitu memanjang dan membesar, seperti itu. Demikian juga pada daun, ujung-ujung daun itu adalah jaringan tumbuhnya, jaringan meristem. Itu dia, ya. Nanti kamu bisa cari lebih lanjut informasinya. Yang kemudian, yang kedua adalah jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis?
Jaringan epidermis adalah jaringan yang fungsinya melindungi daripada bagian-bagian tumbuhan. Ya. Pada akar, jaringan epidermis adalah jaringan yang kemudian melindungi akar, bagian yang keras dia biasanya. Ya, fungsinya adalah melindungi akar daripada unsur-unsur dari luar yang kemudian bisa merusak struktur daripada akar, batang atau daun. Yaitu jaringan epidermis itu selalu berada pada bagian terluar daripada bagian tumbuhan. Ya, seperti itu. Ini dia, kita bisa lihat epidermis itu adalah bagian yang kemudian seperti ini ya. Seperti ini ya, bagian terluarnya. Jadi fungsinya sekali lagi adalah melindungi bagian daripada tumbuhan tersebut. Kalau dia di akar, melindungi akar. Kalau dia di batang, melindungi batang. Kalau dia di daun, melindungi daun, seperti itu. Ya. Umumnya adalah bagian paling keras ya daripada bagian-bagian itu. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu jaringan yang berada di bawah daripada jaringan meristem. Yang fungsinya adalah sebagai penyaringan ya. Untuk benda-benda yang akan masuk diserap atau ditolak seperti itu oleh tumbuhan. Tujuannya juga dalam rangka melindungi tumbuhan dari berbagai zat-zat yang tidak bermanfaat seperti itu. Kemudian ada namanya jaringan parenkim. Nah, nanti kamu bisa lihat ya, cari informasinya lebih lanjut. Nah, ini tugas kamu juga ya, seperti itu. Kemudian jaringan sklerenkim. Ya. Ini jaringan yang di dalam juga ya, dalam. Kita lanjutkan ya. Jaringan kolenkim. Ya, jaringan kolenkim itu adalah jaringan pada bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih bertumbuh seperti itu ya. Tujuannya agar tidak mengganggu jaringan yang dewasa daripada tumbuhan yang sudah mengeras, tentunya seperti itu. Jadi fungsi jaringan kolenkim adalah untuk menyokong jaringan yang hidup seperti itu ya. Oke, nah jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong juga ya, hampir sama dengan kolenkim itu, yang fungsinya ini adalah untuk menyokong sel tumbuh juga, yang kemudian dia bisa nanti membentuk cabang-cabang daripada batang seperti itu ya. Jadi jaringan sklerenkim itu untuk melindungi dan menyokong sel-sel hidup yang kemudian nanti bisa membentuk cabang pada batang sebuah pohon. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada gabus ya. Jaringan gabus yaitu adalah jaringan yang merupakan jaringan yang terdiri unsurnya adalah kambium ya, sel kayu seperti itu, yang tersusun rapat, yang dia tidak tembus oleh air. Fungsi dari jaringan gabus itu adalah untuk menggantikan jaringan epidermis yang rusak ya, seperti itu. Jadi ketika jaringan epidermis atau jaringan kulit luar daripada tumbuhan itu rusak atau pada akarnya rusak, maka akan digantikan dengan segera oleh jaringan gabus ini. Nah, itu dia. Karena fungsinya adalah sebagai pengganti
yang kemudian nanti melindungi tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, batang ataupun daun yang jaringan epidermisnya rusak seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan Anda sekalian. Kita masuk pada jaringan pengangkut. Apa itu jaringan pengangkut? Ya, jaringan yang fungsinya adalah mengangkut makanan dari tanah berupa air mineral ke daun untuk kemudian dimasak oleh daun ya sebagai dapur masakan tanaman seperti itu. Siapa yang bertugas untuk mengangkat makanan dari tanah berupa air dan mineral itu, yaitu adalah silem. Ya, silem berfungsi untuk mengangkut makanan, mineral, air dari tanah menuju daun. Ya, yang silem itu adalah salurannya, ini merupakan salurannya sebenarnya ya, saluran makanan dari akar, batang ke daun itu ada. Jadi silem itu ada pada akar, batang dan daun semuanya. Nah, seperti itu. Sedangkan floem, ya kita lihat ya. Sedangkan floem itu adalah saluran yang fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis, ya, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ya, menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, ya, agar kemudian seluruhnya itu mendapatkan porsi yang sama, kemudian sesuai dengan porsinya yang kemudian dia bisa membesar batangnya, kemudian akarnya bisa memanjang, kemudian daunnya pun bertambah seperti itu. Dan sisa dari itu semua kemudian disimpan dalam bentuk cadangan makanan berupa buah seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ini kita masuk pada organ pada tumbuhan ya. Tadi jaringan, kemudian kumpulan jaringan itu membentuk organ. Jadi tadi ada jaringan epidermis, jaringan skalenkim, ada jaringan kolenkim. Itu kumpulannya menjadi akar, menjadi batang, menjadi daun. Ini disebut dengan organ pada tumbuhan. Oke ya, kita masuk pada akar dulu. Ya, organ tumbuhan yang paling utama dan yang pertama sekali berperan itu adalah akar. Karena fungsinya adalah mencari makanan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan tumbuh dan berkembangnya tumbuhan itu sendiri. Secara umum, akar itu pada tanaman itu terbagi atas dua bagian saja, ya. Ya, ada namanya akar tunggang, ya, akar tunggang. Kemudian ada akar serabut, ya. Akar tunggang dan akar serabut. Anda sekalian, bagaimana ciri-ciri akar tunggang? Akar tunggang itu cirinya adalah memiliki ada seperti induk akar dia, ada seperti induk akar. Ada akar yang besar yang dia menghunjam bumi. Ya. Sementara akar-akar yang lainnya yang kecil-kecil itu menyebar di sekitar, di bawah tanah yang di sekitar tumbuhan seperti itu. Jadi ada seperti induk akar bahasanya. Itulah akar tunggang. Akar tunggang umumnya itu ada pada tumbuhan dikotil, tumbuhan berbiji belah bahasanya. Itu dia. Ya.
Contohnya adalah pada mangga, pada tumbuhan mangga, rambutan, durian dan seterusnya. Ya. Dan umumnya tumbuhan yang berakar tunggang ini memiliki batang yang bercabang-cabang. Ya, seperti itu ya. Memiliki batang yang bercabang-cabang. Sementara kalau akar serabut, ya, akar serabut ini kita lihat akar serabut, maka dia tidak ada akar yang mendominasi. Ya, semua akarnya memiliki struktur yang sama, ukuran yang sama, dan menyebar ke seluruh bagian tanah yang di sekitar tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki akar serabut umumnya adalah tumbuhan monokotil. Ya, tumbuhan apa? Monokotil. Artinya tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Ya, atau Ya, berbiji tertutup. Ya. Umumnya tumbuhan monokotil itu atau tidak berbiji, tidak berbelah ya, bijinya itu tertutup, nggak bisa dibelah. Nah, seperti itu ya. Umumnya itu adalah tumbuhan yang batangnya itu tidak bercabang, seperti pohon kurma, seperti pohon sawit, kelapa, palem ya, seperti pinang, seperti itu, pisang, jagung. Nah, itu adalah pohon yang memiliki batang akar serabut atau disebut juga dengan tumbuhan monokotil, seperti itu. Oke, Anda sekalian, coba kamu lihat ini bagan daripada akar. Akar itu terbagi atas 3 bagian besar secara umumnya, yaitu ya daerah pembentukan sel, yaitu ya daerah yang kemudian ini yang disebut dengan tadi bagian tumbuh, seperti itu ya, meristem ya, itu dia jaringan meristem yang dialah yang tumbuh dan berkembang, kemudian meninggalkan daerah yang kemudian yang pepanjangan, yaitu dia hasil pertumbuhan daripada meristem ini kemudian menimbulkan daerah yang perpanjangan ini ya, seperti itu. Kemudian daerah yang berikutnya terakhir adalah daerah pematangan. Artinya daerah ini yang kemudian bisa menjadi bersifat mati ya, seperti itu, yang keras, yang sangat keras. Jadi ini kalau daerah pembentukan sel ini tentunya daerah yang lunak ya, yang dia kemudian selalu berkembang terus, daerah hidup dia. Ini dia adalah struktur tumbuhan, struktur akar tumbuhan monokotil, itu bentuknya menyebar dan mendatar, melintang, seperti itu ya. Ya, seperti melintang, dan dia sedikit menyebar sedikit ya. Tetap kalau ada xilem, phloemnya sama ya. Jaringan korteks dan seterusnya ada sama. Ini kita lihat tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan dikotil, struktur akarnya seperti ini. Dia terlihat seperti melingkar ya. Ada lingkaran, ada silemnya di tengah, kemudian endodermnya, folemnya di lebih pinggir sedikit ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya lebih teratur ya, lebih teratur. Oke, Anda sekalian, kita masuk pada batang tumbuhan itu ya. Seperti yang tadi, ada jaringan sklerokim, ini dia posisinya, ada phloem ya.
Kemudian ada silem, ya. Ya, kemudian kita lihat di bawahnya ada epidermis. Nah, ya, epidermis adalah bagian terluar, ya, bagian terluar daripada tumbuhan, ya, bagian terluarnya, ya, epidermis. Kemudian ada berkas pembuluh, ya. Kemudian ada korteks. Ini korteks itu di bawah daripada epidermis yang bersifat keras, ya, fungsinya melindungi tadi, ya. Kemudian ada empelur. Empelur itu ada bagian tengah tumbuhan, ya. Ya, ini yang kemudian terdiri dari unsur-unsurnya adalah gabus, seperti itu. Itu juga lah yang kemudian menyebabkan sebesar apapun pohon itu, maka dia akan tetap mengambang atau tidak tenggelam seperti itu di air, ya. Oke, Anda sekalian, itu tadi adalah batang dikotil, ya. Sekarang kita masuk pada batang monokotil, ya. Batang monokotil itu adalah batang seperti ini, ya, memiliki jaringan dasar, kemudian ada bekas pembuluhnya, ya. Kemudian juga, ya, ini dia. Ini adalah bagian terluarnya yang disebut juga dengan epidermis, sama, ya. Ini dia. Lebih detail kita lihat ini. Ya, seperti ini. Ada phloem seperti itu, ya. Sekali lagi, bagian tumbuhan atau organ tumbuhan itu adalah terdiri dari jaringan-jaringan, ya. Phloem, kemudian ada sel penampang, xilem, ruang udara, nah itu, ya. Ya, kemudian ada selubung pembuluh, asasnya, ya, seperti itu. Itu dia gambaran daripada akar serabut, ya, seperti itu, ya. Oke, Anda sekalian, kita lanjutkan tentang daun, ya. Daun pada umumnya terbagi atas bentuknya, ya, terbagi atas 3 bahagian, yaitu ada sejajar, menyirip, dan menjari. Itu dia. Kalau sejajar umumnya itu adalah pada tumbuhan-tumbuhan yang kemudian daunnya menjuntai, ya, seperti kelapa, kemudian kelapa sawit, kurma, kemudian apalagi daun pandan, ya, seperti itu, ya. Itu adalah disebut dengan daun yang sejajar. Kemudian ada daun yang menyirip. Nah, bagaimana daun yang menyirip? Nah, ini contohnya, ya. Daun yang kemudian, ini contohnya, ada tulang daun, ada tulang-tulang daun diantaranya. Ini adalah termasuk yang menyirip, seperti itu. Contohnya adalah ini menjadi, ya. Contohnya adalah pohon mangga, ya. Yang daun mangga itu memiliki jari-jari pada daunnya, walaupun bentuknya tidak menjari. Walaupun yang menjari juga bentuknya menjari, juga ada tulang-tulangnya. Tapi umumnya bentuknya seperti opal, ya. Itu dia. Yang menyirip itu bentuknya seperti opal, tapi dia kemudian ada seperti sirip lah bahasanya, ya, jari-jari pada daunnya, seperti itu. Ada seperti tulang daun lah, seperti itu, ya. Ada daun tengahnya, kemudian ada daun tulang daunnya. Itu menyirip. Contohnya tadi adalah daun mangga, daun apa lagi?
daun jambu juga seperti itu. Ya. Kemudian ada daun yang menjari, ya, daun yang menjari itu daunnya nggak opal, tapi bentuknya bisa macam-macam, ya. Tapi umumnya dia adalah memiliki seperti jari, ada cabang-cabang daunnya, ya, seperti itu. Ini dia contohnya. Ini contohnya, ya, seperti itu, ya. Dia ada jari, apa namanya? Seolah-olah menjari di sini, dan di sini. Oke. Kemudian bagian daun ini coba kita lihat. Kalau kita mikroskop dengan lebih dekat, maka kita akan lihat daun ini sangat rumit ternyata. Susunannya sangat rapi, dan ini luar biasa. Ya, maha besar Allah atas segala ciptaannya. Ya, diciptakan daun ini luar biasa, tersusun rapi, dan disinilah tempat pemasakan makanan pada daun. Ya, dengan menggunakan bantuan karbon dioksida dan cahaya matahari, seperti itu. Di sini kita lihat banyak sekali bagian-bagian daun itu, ya, selubung berkas atau pronkim, ya, kemudian parenkim, kemudian stomata. Nah, ini stomata, ya, tempat kemudian keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen, seperti itu, ya. Jadi seperti pintu masuk dia untuk kemudian melakukan pembakaran, ya, stomata, ya. Kemudian adalah sel penjaga, supaya zat-zat yang tidak baik itu tidak masuk pada daun, seperti itu. Ada kutikula. Nah, kutikula itu adalah bagian yang memiliki sifat untuk tidak menyerap air, ya, atau memiliki sifat seperti lilin, ya, yang kemudian dia tidak basah kalau tertempa oleh air, seperti itu. Ini xilem dan phloem, ya, ya, untuk fungsinya untuk mengantarkan dan menyerap makanan dan sekaligus mengantarkan makanan. Ada kloroplas. Nah, ini adalah zat hijau daunnya, seperti itu, yang sehingga umumnya tumbuhan itu atau daun itu berwarna hijau. Oke, Anda sekalian, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah bunga, ya. Bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai alat kelamin atau alat perkembangbiakan, ya, secara kawin, ya, secara seksual bahasanya. Karena tumbuhan punya alat kelamin, ya, ya, secara kita biologisnya, yaitu ada namanya putik, ya, ada namanya putik, ya. Kita lihat putik, kepala putik, kemudian tangkai putik, kemudian dia kandung lembaga. Kandung lembaga ini tempat proses kemudian nanti menghasilkan buah yang di dalamnya ada biji yang kemudian bisa ditanam nanti untuk menjadi tumbuhan baru. Ya, ini kepala sari, kemudian ada tangkai sari, seperti itu. Kemudian bunga sempurna itu memiliki dasar bunga, kemudian kelopak bunga, dan kemudian ada kandung lembaga, kemudian ada namanya mahkota bunga, ya, seperti itu. Sekali lagi, fungsi dari bunga itu adalah untuk sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan, seperti itu. Baik, Anda sekalian, setelah kita belajar tentang bunga ini, maka ini adalah bagian terakhir dari
pertemuan kita untuk hari ini. Kita nanti akan lanjutkan nanti tentang inspirasi, struktur, jaringan, dan organ tumbuhan yang kemudian menginspirasi kita mengembangkan teknologi berdasarkan itu. Sekali lagi, sekedar pembuka bahwa banyak teknologi yang kemudian diinspirasi oleh organ-organ tumbuhan seperti akar misalnya. Ya, prinsip untuk pengeboran minyak, pengeboran air, ya, dan seterusnya, termasuk tambang, itu juga menggunakan prinsip-prinsip akar itu, yang kemudian menghujam ke dalam, kemudian menyerap zat-zat yang dibutuhkan itu ke atas, sehingga kita mudah mendapatkannya. Itu dia. Kemudian inspirasi dari daun itu juga banyak ya. Contohnya adalah AC, ya, sistem AC ini itu adalah prinsip daun yang kemudian menyerap karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen yang kemudian menimbulkan rasa sejuk. Ya, kalau kamu berada di bawah pohon yang sangat rindang, itu kamu akan merasakan sangat sejuk. Kenapa? Karena pohon itu menyerap karbon dioksida yang ada di sekitarnya dan kemudian mengeluarkan oksigen, yang oksigen itu kita butuhkan dan sangat sejuk akhirnya. Kisah ini ada kisah juga ya tentang pohon yang rindang yang disebut dalam kisah sejarah itu adalah sahabat Rasulullah yang hidup sampai sekarang. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berteduh di bawah pohon yang sangat rindang itu, dan pohon itu sampai sekarang masih ada. Ya, pohon itu sangat rindang, yang ketika kita berteduh di bawahnya maka kita akan merasa sangat nyaman, ya, seperti itu. Oke, Nanda sekalian, demikian saja pertemuan kita. Siap-siap untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.